Visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat. Visinya yaitu terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Misinya yang pertama, menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. Dan keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Rumusan tujuan Universitas Lambung Mangkurat. Rumusan tujuan Universitas Lambung Mangkurat sesuai tugas dan fungsi penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, terwujudnya Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Dan terakhir, keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Visi, misi, dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Visinya menjadi fakultas yang unggul dan beretika dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Misinya yang pertama, memantapkan penyelenggaraan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Dan keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Untuk tujuannya, yang pertama, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Kedua, menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. Ketiga, terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten, dan terarah, sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Keempat, terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. Dan terakhir, terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian misi fakultas. Visi, misi, dan tujuan
program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Visinya, program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat akan menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Misinya yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul, dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kedua, menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence base yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan khususnya di bidang lahan basah. Ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah yang untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dan keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Tujuannya, yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas unggul dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan basah dan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif, baik secara teoritik, konseptual, ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Ketiga, meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Dan keempat, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Pertama, kemampuan untuk melakukan kajian dan analisis situasi, analitik atau assessment skill. Isinya mendefinisikan masalah secara tepat, menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, mengevaluasi integritas dan komparabilitas data, menggunakan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan data dan informasi, membuat inference yang relevan dari data kuantitatif dan kualitatif, mengambil dan menginterpretasikan data dan informasi yang terkait dengan risiko dan keuntungan, dan menerapkan proses pengumpulan data dan aplikasi teknologi informasi. Yang kedua, kemampuan untuk mengembangkan dan merancang kebijakan dan program kesehatan, policy development atau program planning skill. Isinya mengumpulkan, meringkaskan, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan, menyatakan pilihan kebijakan dan memformulasikannya dengan jelas dan padat, membahasakan implikasi kesehatan, fisik, administrasi, legal, sosial, dan politik, menyatakan feasibility dan outcome yang diharapkan dari setiap pilihan kebijakan, menggunakan teknik terbaru dalam analisis, penentuan, dan perencanaan kesehatan, memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, mengembangkan suatu perencanaan untuk mengimplementasikan kebijakan, dan mengubah kebijakan menjadi rencana organisasi, struktur, dan program. Ketiga, berkomunikasi secara efektif atau communication skill. Isinya
melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, atau metode lainnya, meminta input dari individu dan organisasi, melakukan advokasi untuk program dan sumber daya kesehatan, memimpin dan berpartisipasi dalam kelompok untuk memformulasikan isu kesehatan masyarakat spesifik, menggunakan media, teknologi, dan jaringan untuk menyebarkan informasi, memutuskan tindakan berkomunikasi yang sesuai, mempresentasikan informasi yang akurat tentang demografi, statistik, program, dan saintifik kepada masyarakat profesional. 4. Memahami budaya setempat atau cultural competency skill. Isinya menggunakan metode yang tepat untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang budaya, mengembangkan dan mengadaptasikan berbagai pendekatan untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat yang terkait dengan perbedaan budaya, memahami adanya dinamika yang berkontribusi terhadap keragaman budaya, dan memahami pentingnya pekerja kesehatan masyarakat yang beragam. Kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. Isinya menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang, mengidentifikasi peran faktor budaya, sosial, dan perilaku dalam pelayanan kesehatan, merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keragaman budaya, mampu mengidentifikasi dan menjaga hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat, mendeskripsikan peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat, mendeskripsikan peran swasta dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skill. Isinya mengidentifikasi kewajiban individu dan organisasi dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat esensial dan fungsi dasar, mengidentifikasi, menilai, dan memahami status kesehatan pada populasi, determinasi kesehatan dan penyakit, dan faktor yang berkontribusi terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, memahami perkembangan sejarah, struktur, dan interaksi antara kesehatan masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan, mengidentifikasi dan mengaplikasikan metode riset dasar yang digunakan dalam kesehatan masyarakat, menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat. Ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning dan management skill. Isinya mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, menerapkan proses penganggaran atau budgeting, lalu mengembangkan strategi untuk menentukan prioritas anggaran, memantau kinerja program, dan mempersiapkan proposal untuk memperoleh dana dari sumber eksternal. Dan yang terakhir, 8. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skill. Isinya menciptakan budaya berdasarkan standar etika dalam organisasi dan komunitas, membantu menciptakan nilai dasar dan visi bersama, dan menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman pelaksanaan program kesehatan masyarakat, mengidentifikasi isu internal dan eksternal yang dapat dampak terhadap penerapan pelayanan esensial kesehatan masyarakat, atau menyusun rencana strategis, memfasilitasi kerjasama kelompok internal dan eksternal untuk menjamin partisipasi dari pemangku kepentingan kunci, dan berkontribusi terhadap pengembangan, implementasi, dan pemantauan standar kinerja organisasi. Konsep miracle. 8 kompetensi tadi akan menghasilkan sarjana ilmu kesehatan masyarakat dan memiliki profil yang diharapkan memiliki kualifikasi miracle, yaitu 1. Manajer, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. 2. Inovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. 3. Researcher, yang berarti mereka memiliki
keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Keempat, adventisers, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. Kelima, komunitarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. 6, leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. Dan ketujuh, edukator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Begitulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih banyak telah menonton.